Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Bab sekarang ini kan ada 5 perkara, Ustaz ya. Itu kan tujuannya untuk kita diridhoi sama Allah kan gitu ya. Bagaimana 5 perkara itu kalau dilakukan oleh non muslim, apakah akan diridhoi juga mereka sama Allah? Memang ini tertulis dalam kitab Taurat yang asli ya. Yang asli ialah menyeru untuk percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat Allah, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada nabi dan rasul, percaya dengan hari kiamat dan qada dan qadar. Kalau non muslim sudah tidak percaya dengan Allah, sudah la yu'minu billah, tidak percaya dengan Allah, hanya percaya dengan selain Allah, ya tidak termasuk dalam hati ini. Tapi kalau hatinya percaya kepada Allah, seperti pendeta-pendeta di zaman Rasul itu mempercayai adanya Allah, mempercayai adanya Rasul. Cuman mereka mengikuti kitab Taurat karena memang waktu itu Al-Quran belum diturunkan waktu itu. Jadi kalau non muslim pada zaman sekarang sudah berbeda lagi kitabnya. Jadi kalau menurut saya pribadi, kalau sudah ilmu tauhidnya, yaitu kepercayaan kepada Allah, tidak ada, nah dalam Al-Quran ditegaskan itu Bismillahirrahmanirrahim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Jadi kalau orang percaya bahwasanya Tuhan ada 3, nah laqad kafara alladziina, sudah kafir. Kafar itu dalam Al-Quran disebutkan. Apakah termasuk dalam hal ini? Tidak termasuk. Karena di sini bagaimana kita ridho dengan Allah, bagaimana kita uzlah supaya selamat, bagaimana kita menjadi orang mulia, yaitu dengan menahan syahwat, bagaimana kita menjadi bahagia dengan memperbanyak bekal akhirat, yaitu fil jannah, bagaimana kita sabar ketika ada di dunia. Nah, ilmu semacam ini apakah ada dalam diri mereka? Kalau sudah Allah tidak mereka percayai, bagaimana mempercayai nasihat-nasihat dan pesan-pesan para ulama? Mungkin itu dari saya. Nambahi dari jawaban dari Ustaz Nurul. Bagaimana kalau 5 hal ini dilakukan oleh non muslim? Memang apa yang dikatakan oleh Imam Bisri yang mengambil dari bahwa kitab Taurat, kesimpulan itu kalau dilakukan oleh orang Islam sendiri, maka orang Islam itu akan menjadi orang yang alim. Orang yang alim. Kalau orang Islam melakukan 5 hal ini, akan menjadi orang yang alim. Contoh, dia qanaah, kemudian uzlah, kemudian menjaga diri dari syahwat, kemudian mengambil sedikit dari dunia, kemudian bersabar. Itu kalau dilakukan oleh orang muslim, itu orang alim. Tidak harus menguasai ilmu banyak sekali, tidak harus. Tapi kalau 5 perkara ini sudah dilakukan oleh orang muslim, dia akan menjadi orang alim dan hidupnya akan menjadi mulia. Itu kalau dilakukan oleh orang
muslim. Dan memang apa yang kita baca seperti ini memang tingkatannya orang alim, memang orang yang para asat adalah ustaz. Tapi kita berusaha untuk ke sana. Ini tingkatannya kiai. Yang kita bahas ini tingkatannya kiai, tingkatannya ulama. Ulama saja masih dibagi menjadi dua, ulama dunia, ulama akhirat. Ini ulama yang akhirat untuk bisa melakukan 5 perkara ini. Dan akan menjadi sangat mulia, agung di sisi manusia dan dimuliakan di sisi Allah SWT. Kalau 5 perkara ini dimuliakan. Kalau 5 perkara ini dilakukan oleh non-muslim, ada juga yang melakukan. Karena penghalangnya sangat besar, yaitu iman, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga meskipun dia itu melakukan 5 perkara ini, tetap menjadi orang yang jelek. Contoh, orang Buddha mengasingkan diri di mana itu? Di kuil. Di wihara atau kuilnya itu. Dia itu menjadi orang yang qanaah, sebuah ibadah akan ada tayangan. Qanaah itu orang biksu. Kemudian dia menjaga lisannya, berhati-hati dalam berbicara. Kemudian dia menjaga syahwatnya sehingga tidak kawin katanya. Ya. Kemudian zuhud, mengambil sedikit dari dunia, kemudian bersabar atas apa yang menimpa dirinya. Itu kalau dilihat dari seperti itu, biksu itu masuk dalam 5 perkara ini. Tapi karena ada penghalang yang sangat besar, yaitu dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, sehingga dia tidak mulia, bahkan menjadi orang yang hina di sisi Allah SWT. Dalam yang termasuk orang yang sesat, dalalah. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, minal musyrikin, min ahlil kitab, dari orang-orang yang ahli kitab, orang Nasrani, orang pendeta, mereka akan masuk kekal di dalam neraka. Dan mereka lah syarrul bariyah, mereka adalah sejelek-jelek manusia. Meskipun melakukan 5 hal ini, karena ada penghalang yang sangat besar, yaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu tetap tidak akan menjadi mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Itu ya. Jadi anggapan mereka sendiri menjadi mulia, tapi di sisi Allah mereka adalah sejelek-jelek manusia karena tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Terakhir. Allah